Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita bertemu kembali. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini, Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Tuhan yang benar, Raja di atas segala raja. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan, agar kami layak untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Sebab Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang layak kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua yang di rumah-rumah. Biarlah kami mendapatkan kekuatan yang baru lewat puji-pujian yang kami naikkan saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah, mari kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok.
sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Hidupku jadi berarti Tuhan, karena aku memiliki Allah yang hidup. Engkau Allah yang hidup, mati dan bangkit bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang benar, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, hanya Kau yang kami sembah. Hanya Kau Tuhan yang dimuliakan. Hanya Kau Tuhan yang kami tinggikan. Kami muliakan, kami sembah Allah yang hidup. Ku sembah, ku sembah, ku sembahkan. Kasih-Mu besar, betapa besarnya kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah, kita agungkan Tuhan kita. Kita tinggikan Dia, sebab Dia yang layak ditinggikan. Dia Allah yang layak ditinggikan, dimuliakan, disembah. Haleluya. Engkau adalah Imam besar Maha Agung Tuhan. Engkau adalah pemilik hidup kami. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Sumpah dan kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta
karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kita sembah Dia, sembah Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja. Engkau Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan yang kutinggikan, Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Biarlah jiwaku memuji-Mu Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita nyatakan, ku pandang kemuliaan, kami pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Imam besar Maha Agung, amin. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu berteguh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan
ada satupun yang luput Tuhan dari karya kasih-Mu. Tiada satu. Raja mulia dan luhur berkorban bagiku. Biarlah jiwaku Tuhan memuji-Mu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhanku. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Sembah Dia, kita sembah Dia. Kaulah Tuhan yang bangkit dan menang. Kaulah Raja mulia, Kau Allah yang dimuliakan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Haleluya. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great, besar, Engkau besar Tuhan, besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, besar, haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Besar Kau Allahku yang hidup. Oh haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya
Sapa dia. Tuhanku, beri kemuliaan bagi dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, anugerah-Mu sempurna di dalam hidup kami. Kebaikan-Mu begitu besar dan membuat kami heran-heran karena kekaguman akan kasih-Mu yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang cukup baik yang kami bisa utarakan sebagai wujud daripada terima kasih kami kepadamu Bapa. Dan kami tahu bahwa Engkau tidak menuntut lebih daripada kami. Tapi di dalam hidup ini, dari hati kami yang paling dalam, kami ingin terus mengasihi Tuhan. Kami ingin terus berterima kasih dan bersyukur. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkorban dengan perjuangan yang begitu hebat. Kau membebaskan kami dari tangan iblis, musuh yang sangat mengerikan. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus. Urapi kami semua. Bahkan umat-Mu yang ada di rumah, yang sedang bersama-sama dengan kami pada saat ini. Tuhan urapi mereka semua. Supaya kami boleh menikmati berkat-Mu yang sempurna. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Semua kita yang percaya berkata, Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab perbuatannya ajaib, kuasanya sempurna, kuasanya hebat. Sehingga dunia dikalahkan. Dunia yang selama ini menyiksa kehidupan umat manusia. Tuhan Yesus, lepaskan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dimanapun Anda berada, kami bersyukur dan pada saat ini kita sama-sama mengenang akan sebuah peristiwa yang luar biasa, yaitu kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang penting berbicara tentang kebangkitan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kebangkitan Tuhan adalah sebuah peristiwa yang sangat spektakuler yang pernah terjadi di dalam hidup manusia. Sepanjang sejarah hidup manusia, dari Adam sampai zaman now, belum pernah terdengar ada manusia yang lain yang bangkit dari kematian kecuali Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah kenyataan bahwa peristiwa ini menjadi sorotan. Peristiwa ini menjadi buah tutur pembicaraan. Peristiwa ini juga menarik perhatian seluruh dunia. Karena di dalam kehidupan anak manusia belum pernah ada yang bangkit dari kematian. Satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu Dia datang ke dalam dunia untuk tujuan penebusan dosa, maka Tuhan Yesus harus menyerahkan nyawanya supaya tuntutan dosa atau hukum yang diberlakukan oleh dosa itu digenapi. Upah dosa adalah maut. Tetapi kita tidak berhenti di situ. Kita melihat bahwa maut tidak berhasil mengalahkan kehidupan. Terjadi kebangkitan. Tuhan Yesus tidak tinggal di dalam kubur selamanya. Dia hanya 3 hari. Hanya 3 hari. Setelah 3 hari, dia keluar dari kuburan. Dia keluar dari kuburan. Kok bisa begitu? Alkitab mencatat. Dia tidak berdosa. Dia hanya menebus dosa. Dia tidak berdosa. Tidak ada kenajisan yang menempel di dalam hidup Tuhan Yesus. Tidak ada hal-hal yang membuat Tuhan Yesus menjadi bersalah. Itu sebabnya dia berkata, "Akulah jalan kebenaran." Membuktikan kepada dunia bahwa dia itu kebenaran. Semua manusia tidur di dalam kuburan dan tidak bangkit-bangkit. Banyak nabi
orang-orang hebat yang dicatat oleh Alkitab, tapi tidak bangkit-bangkit. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Inilah yang menarik perhatian, yang membuat sorotan yang sangat tajam diberikan oleh anak-anak manusia, diberikan oleh dunia kepada pribadi Tuhan Yesus. Dia bangkit dari kematian. Wow, sangat spektakuler. Sangat mencengangkan. Sangat memukau. Sangat dahsyat. Ternyata ada satu manusia yang bangkit dari kematian, yang keluar dari kuburan. Dia tidak tidur di dalam kuburan, tapi dia keluar dari situ. Spektakuler sekali, sangat spektakuler, ya. Manusia menjadi begitu bersukacita. Ada harapan baru. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian, kalau Tuhan Yesus tidak hidup, tidak ada hari esok. Karena manusia akan tidur di dalam kuburan, dan manusia akan masuk di dalam penyiksaan. Membuat dunia begitu bersukacita dan terpesona. Itu sebabnya berbicara tentang waktu, mengacu kepada kelahiran Tuhan Yesus. Karena kedahsyatan, kespektakuleran yang telah dinyatakan lewat perjalanan hidup Tuhan Yesus waktu dia turun menjadi manusia. Dan itulah yang membuat dunia terus memperbincangkan Tuhan Yesus, memperbincangkan dia di dalam hidup ini. Dia hebat. Dia kudus. Dia tidak berdosa. Kuburan tidak bisa menahan dia. Dia bangkit. Oh, luar biasa. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh anak manusia, anak-anak manusia. Saya mau beritahu kepada kita bahwa peristiwa kematian itu adalah peristiwa yang sangat-sangat menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Di mana hak hidup seseorang diambil, direbut, dicuri oleh iblis. Yohanes 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hak hidup seseorang diambil. Dihilangkan hak hidupnya. Tadinya dia tidur bersama istrinya. Iblis ambil haknya. Mati, kematian menghampiri manusia. Manusia tidak bisa lagi tidur bersama istrinya kalau dia sudah mati.
Kalau dia sebagai istri, dia tidak bisa tidur lagi bersama suaminya karena dia sudah mati. Dia harus dipindahkan, haknya untuk tidur bersama orang yang dia kasihi dilucuti, diambil dengan paksa oleh iblis. Haknya untuk jalan-jalan ke mall diambil sama iblis. Dihentikan sama iblis. Karena kematian. Kematian itu berbicara bahwa semua hakmu aku ambil. Itu perkataan yang diinginkan oleh iblis. Itu perkataan yang keluar dari iblis. Dia mencuri. Dia merampas semua hak hidup seorang manusia. Manusia yang tadinya bisa jalan-jalan ke mall, diambil, nggak bisa lagi, karena sudah mati. Sudah nggak bisa melangkahkan kaki, jangankan melangkahkan kaki, menggoyangkan kelingking saja sudah nggak bisa, karena sudah mati. Haknya diambil sama setan. Haknya untuk naik pesawat sudah diambil. Nggak boleh lagi naik pesawat. Karena sudah mati. Haknya untuk jalan-jalan sudah nggak boleh. Sudah mati. Diambil semua kekuatannya, diambil sama setan. Haknya untuk makan di restoran diambil. Untuk makan masakan keluarga, masakan yang setiap hari dia bisa nikmati. Sudah nggak bisa. Diambil sama setan. Setan tidak menginginkan manusia makan. Setan menginginkan manusia mati. Dan bukan hanya mati, disiksa sama setan di dalam alam maut. Ini peristiwa yang sangat-sangat menghancurkan. Kalau dia masih muda, haknya untuk belajar diambil. Haknya untuk sekolah diambil. Haknya untuk mendapatkan upah diambil. Semuanya ditiadakan. Karena ada satu peristiwa yang menimpa seseorang, itulah kematian. Semuanya sudah tidak boleh, karena dia sudah mati. Uangnya yang ada di bank, dia tidak bisa nikmati lagi. Betapa jahatnya setan ini. Dia harus memberitahu kepada kita supaya kita tahu dan sadar kematian itu bukanlah hal yang diinginkan oleh Bapa di surga. Kematian bukanlah merupakan hal kehendak daripada Tuhan yang baik. Kematian itu adalah keinginan iblis. Kematian itu adalah kehendak iblis. Iblis tidak mau manusia hidup. Ya, coba kita perhatikan baik-baik dulu dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang kedua. Ayat 15 dan 16. Kejadian pasal 2 ayat 15 dan 16. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Iya, mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini bukan pekerja kebun. Memelihara taman itu menjaga kebahagiaan. Orang kalau ke taman itu kan lagi senang-senang, bersuka cita. Ini harus dipahami ya, karena saya juga ada dengar orang menerjemahkan ini seolah-olah jadi tukang kebun. Tuhan menciptakan manusia jadi tukang kebun. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu jadi tukang kebun, bukan. Mengusahakan dan memelihara taman, maksudnya menjaga kebahagiaan. Orang kalau jalan-jalan di taman itu bahagia, hatinya lagi senang, dia lagi menikmati, happy-happy, begitu. Ya. Bukan pergi mencangkul-cangkul tanah di situ, bukan. Itu petani. Dia mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, terus lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini
Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Terus 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Sejak awal Tuhan sudah mencegah manusia. Jangan kau makan buah pohon pengetahuan baik, tentang yang baik dan tentang yang jahat. Pada saat engkau memakannya, engkau akan mati. Tuhan mencegah. Tuhan tidak menghendaki manusia mati. Makanya Tuhan memberitahu kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah itu, karena kalau kamu makan, kamu akan mati. Yang menjadi masalahnya, berita hoax datang di Taman Eden. Sama dengan sekarang ini, ada begitu banyak berita-berita hoax, bahkan ditulis di dalam kitab-kitab yang mengatasnamakan kebenaran, yang mengatasnamakan Tuhan, padahal itu berita dari setan. Untuk apa? Supaya manusia tertipu semua dan jangan percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan menyangkal dari segala macam tete bengek, dari utara ke selatan, dari timur ke barat, mutar terus. Itu pekerjaan iblis. Nah, kita perhatikan di sini. Jangan kau memakan, kata Tuhan. Tuhan mencegah. Jadi kematian itu bukan merupakan kehendak Tuhan, tapi kehendak setan. Ya, makanya kalau ada ajaran yang suka menumpahkan darah, yang suka perangi orang lain, penggal kepalanya, itu setan itu. Setan itu, saudaraku. Sudah tidak perlu diterjemahkan susah-susah itu. Karena setan dari dulu menginginkan kematian manusia. Oleh sebab itu, teman-teman, dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus itu baik. Dia datang untuk menebus dosa kita. Betapa mengerikannya kalau manusia ada di dalam sebuah kematian, ya. Ngeri sekali. Semua haknya diambil sama setan. Baik si mati yang mengalami kengerian yang begitu hebat, karena itulah dimulai penghukuman bagi orang yang tidak ada di dalam Tuhan Yesus. Penghukuman yang sangat mengerikan. Betapa panasnya api yang ada di dalam alam maut, puluhan ribu derajat Celcius. Mungkin bisa mencapai 50.000 sampai 100.000 derajat Celcius. Itu api yang ada di alam maut. Ya, jadi berhati-hatilah teman-teman. Jangan sampai Anda tertipu sama setan. Belum lagi keluarga yang ditinggalkan. Pada saat seseorang mati, keluarga pada menangis, terseduh-seduh. Kalau dia orang tua, anaknya akan menangis, matanya akan bengkak. Dan duka cita akan melanda kehidupan keluarga. Betapa mengerikannya kematian itu kalau terjadi di dalam hidup seseorang. Betapa bahayanya kalau kematian itu menimpa seseorang. Tapi puji Tuhan, kita bersuka cita, kita bersorak. Karena apa? Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dia keluar dari kuburan untuk menyatakan kepada dunia bahwa iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan. Selama ini dia membelenggu manusia di dalam kematian. Tapi peristiwa 2000 tahun yang lalu. Kabar sukacita. Injil adalah kabar sukacita. Injil adalah berita sukacita. Injil adalah berita memuat tentang keselamatan hidup.
Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan selamat, akan beroleh hidup. Berita sukacita. Dan ini bukan hanya berita, bukan hanya huruf-huruf yang ditulis di dalam kitab. Dan itu menjadi berita hoax. Karena semua isinya menipu. Ini dibuktikan Tuhan Yesus keluar dari kuburan. Makanya setan itu paling tidak suka kalau manusia tahu bahwa Tuhan Yesus pernah mati dan bangkit kembali. Makanya ada ajaran yang menyatakan Tuhan Yesus tidak pernah mati. Dia diserupakan. Hei, diserupakan bagaimana, bos? Hei, diserupakan bagaimana? Yang tukang menyerupai dan tukang main sulap itu iblis. Tuhan yang benar itu tidak pernah main kong kali kong. Tidak pernah menyerupakan sesuatu yang asli. Yang membuat palsu-palsu itu setan. Ya, tidak pernah Tuhan Yesus disuruh. Tuhan Yesus itu mati dan bangkit. Iblis paling takut dengan berita kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Karena di situ menunjukkan bahwa iblis dikalahkan. Manusia beroleh pengharapan. Manusia beroleh kehidupan. Makanya lagunya sebab dia hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Kalau orang sudah mati tidak ada hari esok. Ya, tidak ada hari esok. Tidak ada lagi jalan-jalan ke mall. Tidak ada lagi piknik-piknik. Tidak ada lagi tamasya. Tidak ada lagi traveling. Tidak ada. Kalau orang sudah mati sudah tidak ada. Tidak ada hari esok. Ya, tidak ada lagi makan-makan di restoran. Tidak ada. Tidak ada lagi kumpul dengan keluarga, bercanda dengan istri, dengan anak. Tidak ada, karena sudah mati. Tapi lewat peristiwa kebangkitan Tuhan, berita sukacita datang kepada manusia. Karena dia bangkit. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 tadi. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Tapi yang benar, Kristus telah dibangkitkan. Coba kita lihat dulu ayatnya. Kristus telah dibangkitkan. Ya. Kita buka Matius 28 ayat 6. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini. Iya, waktu murid-muridnya datang ke kuburan, mereka berjumpa dengan malaikat. Malaikat menjadi saksi. Malaikat berbicara kepada murid-muridnya. Ya, kalau berita ajaran yang tidak ada saksi, itu dicurigai sekali itu. Ya, itu ajaran dari mana kalau tidak ada saksi? Ia tidak ada di sini. Terus? Sebab ia telah bangkit. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Ya, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari. Lihatlah. Tempat ia berbaring. Kubur kosong. Kubur kosong. Karena Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Oh, haleluya. Sukacita yang luar biasa melanda kehidupan dunia ini. Tangisan yang selama ini membuat manusia berduka karena ada kematian di mana-mana. Dan di dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan. Dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan. Oh, haleluya. Dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan. Hinomosera lavasana. Ya, kita lihat kembali ayatnya di dalam Lukas 24 ayat 6. Lukas 24 ayat 6. Firman Tuhan ini sangat sempurna, teman-teman. Ya,
Tadi di Matius 28 ayat 6 juga. Kenapa dia harus di ayat 6? Karena angka 6 ini adalah angka manusia. Manusia tidak perlu lagi tidur di dalam kuburan, manusia tidak perlu lagi masuk dalam alam maut, tapi manusia bangkit. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia bangkit. Dia tidak perlu disiksa di alam maut. Ayat 6, sama-sama ayat 6. Karena manusia itu 6, triple 6. Makanya orang begitu takut dengan 6, 6, 6, 6. Itu triple 6, itu setan yang takut-takuti. 6, 6, 6, 6, triple 6 itu adalah angka kemenangan. Itulah angka yang begitu luar biasa yang dihadirkan oleh Tuhan di dalam hidup manusia. Amin. Nah, kalau kita tidak memahami terjemahan dari Roh Kudus, maka kita lihat 666, takut kita. Antikris itu, ya. 666. Oh, itu antikris itu. Jangan dekat-dekat itu. Ya, itu 66 antikris. Ini pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan. Kita lihat di sini. Baca ayat 6 kembali. Ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu. Ketika ia masih di Galilea. Iya. Dia bangkit dari kematian. Kenapa? Karena dia tidak berdosa. Ya. Dia bukan seperti kayak manusia-manusia kayak nabi-nabi yang lain, apalagi nabi palsu. Ya, dia tidak seperti itu. Dia tidak hanya sekelas rasul. Dia Tuhan. Dialah imam besar itu. Oke? Kita perhatikan lagi. Dengan peristiwa kebangkitan Tuhan, itu artinya kemenangan dihadirkan di dalam kehidupan anak-anak manusia. Kemenangan. Menang atas kengerian yang begitu hebat. Begitu takutnya manusia kepada kematian itu. Begitu takutnya manusia. Makanya manusia berjuang dengan sekuat tenaga, rajin olahraga, rajin makan vitamin, rajin makanan bergizi. Supaya apa? Supaya jangan cepat-cepat mati. Takut sekali manusia dengan kematian. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus itu menunjukkan kemenangan buat anak manusia. Siapa yang ada di dalam Tuhan Yesus, dia tidak perlu dihukum. Dia tidak perlu mati. Dia tidak perlu disiksa setan di alam maut. Tapi dia mengalami kemenangan. Dia menang. Oh, luar biasa. Menang. Menang bukan karena manusia baik. Tapi menang karena kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Makanya Rasul Paulus menulis di dalam Filipi, yang kukehendaki ialah mengenal Tuhan Yesus di dalam kuasa kebangkitannya. Ya, dia bangkit. Dia bangkit. Itulah kemenangan. Dia hidup. Kita manusia bersorak-sorai di dalam kemenangan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia bukan hanya membawa cerita, dia bukan hanya membawa dongeng dari satu negara, tapi dia membawa kebenaran. Ya, dia bangkit. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh manusia. Manusia bisa keluar dari kuburan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hanya badannya yang masuk dalam kuburan.
tapi kehidupannya bangkit dan pergi ke surga. Sebelum terlambat teman-teman, bagi Anda yang belum mengenal Tuhan Yesus, bagi Anda yang belum percaya Tuhan Yesus, saya mengasihi Anda. Saya berdoa dengan ratapan, dengan tangisan, supaya Anda semuanya bisa diselamatkan. Jangan keraskan hatimu. Ya. Jangan dibodohi dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan. Tuhan Yesus hanya seorang nabi. Itu menyesatkan sekali. Jangan mau percaya yang begituan. Kemenangan disediakan oleh Tuhan. Nah, yang berikutnya, dengan kebangkitan Tuhan Yesus, di sini menyatakan setan telah kalah. Setan telah dikalahkan. Karena kuasa setan yang paling terhebat itu ada di dalam maut. Sengat maut adalah kematian. Kita lihat 1 Korintus 15. Mulai ayat 54 sampai dengan 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Iya, maut telah ditelan dalam kemenangan. Setan telah dikalahkan. Kebangkitan, kemenangan telah tiba. Ayat terus 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah kemenanganmu? Hei maut, hei iblis, hei kuburan, hei alam maut, di manakah kemenanganmu? Ya, terus. Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah sengatmu? Di manakah sengatmu? Tahu sengatmu kan ya? Saya tidak perlu jelaskan ya, kalau masih kurang tahu, ambil handphone, buka KBBI. Sengat. Itu pasti ketemu di situ ya. Hai maut, di mana sengatmu? Terus. Sengat maut ialah dosa. Ya, sengat maut ialah dosa. Makanya setan terus mengajak manusia untuk berbuat dosa. Setan terus mendorong manusia untuk berbuat dosa. Dan salah satu dosa yang paling mengerikan yang tidak disadari oleh manusia, setan terus mendorong manusia jangan percaya Tuhan Yesus. Ini dosa yang paling mengerikan. Karena apa? Karena Tuhan yang benar dilecehkan hakikatnya. Ya. Kalau Anda seorang dokter, Anda dokter spesialis, mungkin Anda sudah bergelar profesor di dalam kesehatan, di dalam kedokteran. Terus kemudian rame-rame orang berteriak, dia bukan dokter, dia bukan dokter. Ya, dia bukan dokter. Betapa terhinanya engkau, waktu engkau belajar untuk menjadi dokter dan bahkan mencapai sampai profesor, begitu direndahkan. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Tuhan yang sebenarnya Anda lecehkan terus, sangat mengerikan hidupmu. Sangat mengerikan hidupmu. Ini salah satu bahaya besar di dalam kehidupan manusia, karena setan terus membodohi. Sengat maut ialah dosa. Maut menginginkan manusia terus berbuat dosa. Maut menginginkan manusia terus berbuat dosa. Dan dosa itu adalah apa? Dosa itu adalah menu-menu yang ditawarkan oleh setan kepada manusia. Bahkan yang bukan Tuhan, justru mereka jadikan Tuhan. Yang tidak jelas mereka jadikan Tuhan. Nah, ini yang bahaya di dalam hidup ini. Bahaya sekali. Bahkan yang dongeng-dongeng pun dijadikan Tuhan. Tidak pernah ada bukti. Ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan. Tapi dijadikan Tuhan. Aneh sekali. Itulah sengat maut. Supaya apa? Manusia berbuat dosa. Oke? Lanjut. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya, kita balik dulu ayat 56. Ulang. Sengat maut ialah dosa. Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Iya, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Artinya,
Kalau hukum Taurat, syariat-syariat agama itu hanya mengajarkan hukum. Berbeda di dalam Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus datang, memberi kekuatan kepada manusia untuk melakukan hukum tersebut. Beda. Kalau ajaran agama hanya memberikan hukum. Persoalan manusia bisa atau tidak, itu urusan belakangan. Makanya manusia jangankan mau menjalankan hukum Tuhan, sedangkan menjalankan hukum manusia saja manusia tidak taat, ya. Manusia melanggar hukum terus. Kita perhatikan di sini, oke? Terus kemudian apa lagi? Tetapi syukur kepada Allah. Ya, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, amen. Tuhan kita. Amin. Ya. Yang terakhir, jalan ke surga terbuka. Karena apa? Karena dia Allah yang hidup, dia bukan Allah yang mati. Semua yang direncanakan Tuhan adalah untuk menghidupkan segala sesuatunya. Supaya semua terus ada. Supaya semua terus berjalan di dalam kekekalan. Dengan adanya kebangkitan Tuhan Yesus, kehidupan tersedia buat semua manusia. Siapapun Anda yang mau percaya Dia, Anda akan hidup kekal bersama dengan Dia. Jalan ke surga terbuka. Dia bangkit dari kematian. Dia hidup. Dia telah mengalahkan semua kekuatan dunia ini. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Iralah bosan. Hikaralah bosan. Mari kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Ada hari esok. Ada hari esok, saudara. Karena dia bangkit. Dia hidup. Ada hari esok. Karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Bersama kita sembah Dia. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Katakan dari awal. Karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Sekali lagi dari awal. Karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Bersama kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku
esok. Haleluya. Karena dia hidup. Dia bangkit dari kematian. Dia telah mengalahkan maut. Kuasa yang mengikat manusia di dalam kuburan sudah dihancurkan. Manusia dibebaskan. Manusia dikasihi Tuhan. Karena sejak dari awal Tuhan menciptakan kehidupan. Dia tidak pernah merancang kematian di dalam hidup ini. Sengat maut telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan karena dia bangkit dari kematian. Iblis gigit jari. Iblis merana di dalam kekalahan. Dia keluar dari kuburan. Berita sukacita buat kita semua. Ada hari esok. Amin. Ada hari esok buat kita semua. Dan kita hidup kekal. Karena setiap hari ada hari esok. Setiap hari ada hari esok. Sebab dia hidup. Maut telah dikalahkan. Kubur telah kosong. Semua orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus mengalami kebangkitan. Mengalami kebangkitan. Ada hari esok buat kita. Ada hari esok buat kita. Air mata dihapuskan Tuhan. Penderitaan disingkirkan. Beban berat dilepaskan. Karena ada hari esok. Dia bangkit. Dialah yang kudus. Dialah yang tidak berdosa. Dialah yang menguduskan kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Setan sangat takut dengan berita kematian Tuhan. Setan sangat takut dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari datang kepada Tuhan. Bagi teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus, jika engkau ingin terima Tuhan Yesus, saya menantang engkau pada saat ini. Mari angkat tanganmu, saya mau berdoa buat kita. Bagi Anda yang belum terima Tuhan Yesus, dan pada saat ini saya percaya Roh Kudus sedang bekerja di dalam hidupmu. Saya percaya kuasa Roh Kudus sedang bekerja. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus ingin membawamu ke surga. Jangan keraskan hatimu. Mari angkat tangan. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi setiap manusia. Engkau hadir dimanapun Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja. Di dalam nama di atas segala nama. Jamah umat-Mu Tuhan. Jamah setiap tangan yang terangkat. Pulihkan mereka Tuhan. Bangkitkan mereka. Bawa mereka kepada keselamatan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Teman-teman, bagi engkau yang sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari angkat tangan. Saya akan berdoa supaya kuasa kebangkitan turun di dalam hidupmu. Engkau tidak hidup di dalam kelemahan. Engkau hidup di dalam kuasa Tuhan. Amin. Karena engkau bangkit. Engkau tidak lemah. Engkau tidak tertidur. Engkau bangkit dengan kekuatan ilahi. Kebangkitan turun di dalam setiap kita. Mari angkat tanganmu. Tuhan Yesus, lepaskan urapan-Mu buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Kuasa kebangkitan yang Engkau miliki turun di dalam setiap kami. Semua kami dibangkitkan. Iman dibangkitkan, semangat dibangkitkan. Amen, amen. Semuanya dibangkitkan karena Dia Tuhan yang berkuasa. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memenuhi setiap kita. Memenuhi setiap kita. Memenuhi setiap kita. Dengan berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah sampai masuk ke dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.